Nah terus sekarang nih kita akan masuk bulan Ramadan yang mulia, yang agung. Bulan itu Ramadan akan mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Terdata, tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya terdata. Semuanya tercatat di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kan kita selalu dibilang dalam hadis, awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Ramadan permulaannya rahmat Allah, pertengahannya ampunan dari Allah, penghabisannya pembebasan dari api neraka. 10 hari pertama adalah fase rahmat, 10 hari kedua fase ampunan, 10 hari ketiga fase pembebasan dari api neraka. Dapat kartu bebas neraka. Buat orang-orang yang seharusnya masuk neraka, begitu akibat dosa mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala, dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Itu Ramadan ada 3 fase. Terus malam muslim mendapatkan ampunan kecuali 4 orang. Jangan kita menjadi salah satu dari 4 kelompok ini, awas. Jadi kita catat, kita cari tahu apakah kita termasuk salah satu dari 4 ini. Itu Syekh Al-Habib Umar bilang, seandainya 4 orang ini melalui 1000 bulan Ramadan, tetap aja gak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. 1 Ramadan cukup buat orang mendapatkan keberuntungan yang tertinggi. Tapi orang sial yang 4 ini, jangankan 1000 Ramadan, tetap sial. Na'udzubillah. Siapa 4 orang tersebut? 1. Qati' rahim, orang yang mutuskan silaturahmi. Mutusin dengan sepupu, dengan keluarga, dengan paman, dengan ponakan, dengan adik, dengan kakak, memutuskan silaturahmi. Orang yang mutusin silaturahmi itu dilaknat oleh Allah, nggak dapat ampunan. La nisfu Sya'ban, wala 1 Rajab, wala bulan Ramadan, wala malam Lebaran. Orang yang mutusin silaturahmi. Mutusin silaturahmi kadang tahu mutusinnya gara-gara apa? Kadang mutusinnya tuh cuma gara-gara dunia. Cuma gara-gara dunia. Jangan gara-gara beda partai mutusin silaturahmi. Dewasa lah. Dewasa. Jangan gara-gara beda calon mutusin silaturahmi. Jangan gara-gara beda coblosan mutusin silaturahmi. Dewasa. Urusan dunia. Kita beda mazhab aja. Ini mazhab urusan agama kan? Beda mazhab haram mutusin silaturahmi. Apalagi cuma beda coblosan. Beda madhab. Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbali Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah 'alal huda wal ikhtilaf rahmah. Kita wajib hormat kepada semua madhab. Subhanallah. Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Apalagi cuma urusan dunia doang. Jangan mutusin silaturahmi cuma gara-gara urusan dunia. Kebanyakan permusuhan, kedengkian, mutusin silaturahmi biasanya urusan dunia yang terlalu kecil untuk dijadikan alasan untuk orang berselisih satu sama lain. Ngalah. Terus sambunglah silaturahmi, jangan diputuskan. Bagaimana nyambung silaturahmi? Kalau dia baik, saya baik. Dia senyum, saya semum. Dia sapa, saya sapa. Dia ngasih hadiah, saya balas hadiah. Itu namanya bukan silaturahmi, itu namanya jual beli. Tapi silaturahmi itu al-wasil man idza qata'ahu rahimuh wasalahu. Orang yang nyambung silaturahmi adalah yang ketika dia diboikot, dia yang ngalah, dia yang nyamperin, dia yang nyambung. Dia yang ngasih salam, dia yang menyapa duluan. Dia yang menegur duluan. Dia yang ngirim hadiah duluan. Seperti itu, dia yang kirim pesan duluan. Seperti itu, menyambung silaturahmi. Sedekah, sedekah kan afdal, mulia. Tahu gak sedekah paling afdal? Apa? Sedekah yang paling besar tuh kayak gimana? Sedekah yang paling besar, afdalu sadaqah ala dhi rahimin kasyih.
Sedekah yang paling besar pahalanya kalau diberikan kepada kerabat famili yang judes, yang jahat sama kita, nah kasih kepada dia. Kenapa? Pahalanya double. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Sama satu lagi pahala yang ketiga. Pahala ketiga melawan hawa nafsu. Nafsu maunya nggak ngasih, tapi kita lawan. Itu pahalanya 3. Subhanallah. Orang yang mutusin silaturahmi dilaknat. Udah deh. Udah nggak zamannya lagi kita saling bermusuhan. Nggak zamannya lagi mutusin silaturahmi. Sambung, ngalah, telepon, SMS. Begitu. Kasih salam. Assalamualaikum. Semoga kamu baik-baik saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Begitu. Nggak jadi hina. Nggak jadi hina. Dia yang salah, masa saya yang minta maaf? Nggak apa-apa. Nggak membuat kamu menjadi orang yang bersalah dengan kamu meminta maaf kepada orang salah. Tetap. Kemudian orang kedua, tahu gak nih orang yang mutusin silaturahmi? Nabi bilang, qati' rahim mal'un wa immata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutusin silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Terus kadang tuh orang tuh silaturahmi tuh menjadi dosa jariah. Dia mati, dia ngajarin anak cucunya untuk benci kepada fulan, kerabatku. Sampai dia mati, ninggalin warisan mutusin silaturahmi. Ngalir sampai ke kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan warisan cinta, kasih sayang, nyambung silaturahmi. Jangan ninggalin warisan mendengki, saling mutusin silaturahmi. Terus yang kedua yang gak diampunin, al-aqli walidaih, yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, kata Nabi itu, al-waladul aq la yadkhulul jannah, al-waladul bar la yadkhulun nar. Anak durhaka nggak bakalan masuk surga. Anak yang bakti nggak bakalan masuk neraka. Ridhonya Allah dalam ridhonya ibu bapak. Murkanya Allah dalam murkanya ibu bapak. Mau cari ridhonya Allah, senengin orang tua kita. So, pengen amalan, Habib minta ijazah, Habib minta amalan. Amalannya satu. Tahu amalannya apa? Jangan bilang enggak kepada orang tua. Jangan bilang tidak kepada orang tua. Selama itu bukan kemaksiatan, jangan bilang tidak. Iya. Cari ridhonya Allah dibalik ridhonya orang tua. Karena sampai dibilang, surga di bawah telapak kaki ibu kita. Senengin mereka. Dan bakti kepada orang tua tuh, Masya Allah. Ada orang diselamatkan dari kesulitan berkat baktinya kepada orang tua. Ditanya, baktinya apa? Baktinya saya tidak makan sebelum ayah saya dan ibu saya nyolek makanan. Jadi kalau dia dihidangkan makanan, saya nggak makan. Sebelum ayah dan ibu saya, dia comot duluan, dia ambil duluan, dia makan duluan, baru saya makan setelahnya. Ini fil Bukhari, fi Sahih Bukhari. Disebutkan kisah orang yang diselamatkan dari gua yang longsor itu dengan berkat salah satunya adalah amalan. Nah ini bentuk baktinya kepada orang tua, tidak makan sebelum ibu bapaknya makan. Hal yang simpel, yang sepele. Ini kagak, ibunya disisain tulang, bapaknya disisain tinggal bungkusannya doang. Bakti kepada orang tua walaupun dengan hal yang simpel. Asal tahu kita mau sukses. Saya pengen sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Kunci sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Kuncinya satu. Mau menjadi orang besar dalam bidang akhirat, ulama, aulia, sholihin, ataupun menjadi orang besar, sukses dalam bidang dunia, punya jabatan bagus, harta yang banyak dan berkah. Orang yang sukses dunia dan akhirat, kuncinya apa? Birrul walidain. Bakti kepada orang tua. Itu mereka orang sukses. Dengan bakti kepada orang tuanya, hartanya bakalan berkah. Mau apa aja diberikan oleh Allah Ta'ala. Niatin mau apa.
Kita pengen deh ketemu wali. Kenapa? Mau minta doa biar kaya. Oke. Ada yang lebih hebat dari wali. Pengen ketemu nabi. Mau minta doa biar kaya. Hebat, bagus. Tahu gak doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Mau cari tuh doa-doa manjur dari ibu bapak kita. Minta didoain sama ibu bapak kita. Cari di situ. Cuma kan kita walinya kita tuh di luar, yang di rumah ya tua bangka, nggak dianggap, dipandang sebelah mata oleh kita. Bakti kepada mereka. Terus yang ketiga, mau sukses bulan Ramadan, mau dapat ampunan bulan Ramadan adalah itu yang tidak dapat ampunan bulan Ramadan tadi. Pertama apa? Mutusin silaturahmi, anak durhaka sama orang tua. Sama yang ketiga adalah mudminil khamar, pecandu minuman keras. Pecandu minuman keras atau obat-obatan terlarang. Coba, minuman keras, obat-obatan terlarang. Itu kan membuat orang tuh kehilangan kesadaran. Sehingga dia melalui hal-hal tersebut bukan dengan kesadaran yang penuh. Sedramatis itukah hidupnya hingga dia ingin melupakan momen-momen kesadaran dia? Kenapa? Soalnya sadarnya dia nggak enak. Sadarnya dia nggak enak hingga perlu pakai obat-obatan dan minuman untuk menghilangkan kesadaran dia. Berarti itu orang-orang sial, nggak punya kehidupan. Jangan dibilang, orang keren, kaya raya. Dia pergi ke bar, dia punya minuman keras. Ini adalah orang yang kesian deh. Kesian. Sampai separah itu hidupnya, nggak enak banget hidupnya. Sampai ingin dia lupakan. Ingin waktu cepat berlalu. Kalau mukmin mau menikmati setiap detik dia, setiap menit dia, setiap menit zikir, setiap menit sholawat, setiap menit sujud, setiap menit ngaji, dia mau nikmati. Tapi ini orang emang hidupnya hambar, nggak ada rasa manis dalam kehidupan, hingga banyaknya duit nggak bisa ngobatin kekosongan yang ada dalam hatinya. Hingga dia perlu sesuatu untuk menghilangkan kesadaran dia. Dan kadang tuh kalau dihilang kesadaran nggak cukup, lagi. Terus kalau orang udah hilang kesadaran, anak-anak jadi korban, istri jadi korban, yang kena pukul, yang kena KDRT, yang keluar kata-kata kotor yang nggak baik. Nggak enak. Orang kafir aja ngeluh dengan keluarga mereka yang mabok-mabokan. Dan nggak ada bagusnya di situ. Kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Terus kita pengen ini akal berhenti sesaat. Menjadi gila. Kenapa jadi gila? Keren. Bagus, indah. Sama sekali tidak. Nabi bilang dalam hadis, mudminul khamar idza mata laqiyallaha ka'abidil wathan. Pecandu minuman keras dan narkoba, kalau dia mati sedangkan dia belum bertaubat dari itu semua. Kalau dia mati, dia menghadap Allah seperti seorang penyembah berhala. Dinamakan tuh al-khamr ummul khaba'is. Minuman keras dan narkoba induk segala perbuatan dan kejahatan yang busuk, induknya di situ. Orang kalau punya kesadaran, kita diberi akal. Apa itu akal? Al-aql alladhi ya'aqiluk an irtikabil gabaih. Akal yang mengikat kamu, jangan sampai kamu menunggangi hal-hal yang tercela. Ketika akal itu dihilangkan,
Maka apa aja dia lakukan, mau itu pembunuhan, perzinaan, kezaliman, pencurian, kejahatan. Mereka nggak punya akal. Waliyadzubillah. Nah karenanya itu taubat, dan jangan sampai di antara keluarga kita yang mau coba-coba dengan narkoba ataupun minuman keras. Jangan coba-coba bawa sial. Perkawinan nggak bakalan langgeng kalau ada begituan. Dia nggak sadar, masih punya bini, masih punya anak, nggak taunya besokannya udah nggak punya bini lagi. Lo kenapa? Udah jatuh talak. Kapan ditalaknya? Pas lagi mabok. Jatuh talak, jatuh dan sah talaknya pas lagi mabok. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga diri kita. Taubat dari itu semuanya. Didik keluarga kita. Terus sudah gitu, yang keempat adalah al-musyahin alladzi fi qalbihi syahna. Orang yang nggak dapat ampunan bulan Ramadan adalah orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, kebencian terhadap satu orang Islam. Bagaimana kalau yang dia benci 2 orang Islam, 3 Muslim, 4 Muslim, atau yang dia benci kelompok tertentu? Maka orang yang macam begini, seandainya dia lalui ini 4 orang ini, melalui bukan 1 Ramadan, 1000 Ramadan, nggak bakal dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ramadan kita ada agenda puasa, sedekah, tarawih, amal ini, amalan itu. Asal kita selamat dari yang 4 ini, walaupun Ramadan kita cuma ngerjain yang wajib doang, kita menjadi orang yang paling beruntung. Asalkan kita selamat dari yang 4, jangan durhaka, jangan mutusin silaturahmi, jangan dengki kepada orang Islam, selamat dari narkoba dan minuman keras. Maka kita menjadi orang yang paling beruntung. Apalagi ditambah dengan tarawih, ditambah dengan ngaji Quran, dengan amalan-amalan yang lain. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان أعنا على الصيام والقيام احفظنا من الآثام ربنا باليسير من الطعام والمنام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.